Pada mata kuliah pengembangan bahan ajar, yaitu penugasan media pembelajaran bahasa Indonesia, kelompok kami membahas mengenai teks anekdot yang beranggotakan pertama Messi Dwi Rahma dengan NIM 18016076, yang kedua Milia Febri Rahmi Asri dengan NIM 18016164, yang ketiga Maulidia Maestra dengan NIM 18016165. Langsung saja kita ke pembahasan, yaitu mengenai produksi teks anekdot. Seperti kita ketahui pada pembahasan mengenai memahami teks anekdot, yaitu teks anekdot ini merupakan cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu dan memiliki maksud untuk mengkritik. Nah, struktur teks anekdot yang pertama ada abstrak, yang kedua ada orientasi, ketiga ada krisis, yang keempat ada reaksi, yang kelima ada koda. Selanjutnya yaitu langkah-langkah memproduksi teks. Nah, yang pertama ada merancang dan menetapkan topik, kemudian yang kedua menetapkan tujuan, yang ketiga merumuskan tema, yang keempat menetapkan judul, yang kelima menyusun kerangka teks, yang keenam mengembangkan kerangka menjadi teks lengkap, dan yang ketujuh yaitu merevisi teks. Nah, pada tahap merancang dan menetapkan topik teks anekdot, misalnya pada topik derita rakyat akibat ulah pejabat negeriku. Nah, topik derita rakyat sudah cukup jelas, yaitu penyebab masalah pada ulah para pejabat negeri ini. Topik teks anekdot jumlahnya tidak terhingga, seluruh permasalahan bisa dijadikan topik. Namun, untuk mempermudah kita merumuskan topik cerita inspiratif, gunakanlah peristiwa yang di dalamnya benar-benar ada tokohnya. Misalnya, tokoh Gayus Tambunan yang melakukan penggelapan uang pada tahun-tahun lalu. Peristiwa tersebut bisa dijadikan topik teks anekdot. Misalnya ini yaitu pada tahap kerangka teks cerita inspirasi. Topiknya yaitu derita rakyat akibat ulah pejabat negeriku. Tujuan penulisannya yaitu membangkitkan tawa, tetapi untuk mengungkapkan suatu kebenaran yang lebih umum daripada kisah singkat itu sendiri, atau untuk melukiskan suatu sifat karakter dengan ringan sehingga ia menghentak dalam kilasan pemahaman yang langsung pada intinya. Kemudian yang ketiga, tema. Pejabat negeri ini yang membuat rakyat menderita karena kebijakannya. Selanjutnya judul, nah judulnya itu lucunya pejabat negeriku. Rangkanya yang pertama abstrak, terletak pada bagian awal yang isinya berupa gambaran umum tentang isi dari teks anekdot yang akan kita tulis. Yang kedua orientasi, yaitu berisi tentang awal mula maupun hal-hal yang melatar belakangi kejadian dalam teks anekdot yang ditulis. Yang ketiga ada krisis, yaitu permasalahan yang menjadi sorotan utama teks anekdot dimunculkan. Yang keempat reaksi, yang dimana yaitu berisi langkah-langkah penyelesaian dari permasalahan yang timbul pada bagian krisis. Yang kelima ada koda, yaitu bagian akhir yang terdapat kesimpulan dari cerita yang dibahas dalam teks anekdot. Nah, ini pada tahap mengembangkan kerangka menjadi teks lengkap, berjudul Lucunya Pejabat Negeriku oleh Milia Febri Rahmi Asri. Di suatu hari, tengah berlangsung pembicaraan di dalam sebuah restoran yang mewah. Terlihat para pejabat berdasi dan bergaun dan indah duduk sambil menunggu hidangan di dalamnya. Saat menunggu makanannya datang, dua pasangan tuan dan nyonya tersebut bercerita mengenai keadaan untuk mengganti kebijakan-kebijakan dalam waktu yang dekat. Saya ingin meluncurkan kebijakan mengenai penghapusan hal-hal yang akan membuat negeri ini semakin banyak hutang. Salah satunya ialah hak upah cuti yang hilang, termasuk cuti haid dan hamil. Dengan kata lain, no work, no pay, kata pejabat yang terhormat tersebut. Kenapa tiba-tiba berpikiran seperti itu? Saya tidak mengerti dengan kebijakan ini. Bisa tolong Anda jelaskan? Kata salah satu pejabat laki-laki di sana. Ya, untuk apa kita mengaji orang jika ia tidak bekerja? Kan sama dengan menghabiskan uang negara, celetuk pejabat perempuan tersebut. Lalu, bagaimana dengan Anda sendiri yang juga perempuan diberi kebijakan seperti itu? Tanya pejabat lainnya. Pejabat perempuan tersebut menjawab, saya akan menjalaninya walaupun nanti saya cuti.
Lagi pula yang mengatur keuangan kan juga saya, celetuk perempuan tersebut sambil tertawa bersama rekannya. Selanjutnya yaitu pada tahap merevisi teks anekdot yang berjudul Lucu Pejabat Negeriku oleh Emilia Febri Rulani Asri. Di suatu hari, sedang berlangsung pembicaraan di sebuah restoran yang mewah. Terlihat para pejabat berdasi dan bergaun yang indah duduk sambil menunggu hidangan. Sambil menunggu makanannya, datang dua pasangan tuan dan nyonya tersebut bercerita mengenai keadaan untuk mengganti kebijakan-kebijakan yang dalam waktu dekat. Saya ingin meluncurkan kebijakan mengenai penghapusan hal-hal yang akan membuat negara ini semakin banyak hutang. Salah satunya ialah hak upah cuti yang hilang, termasuk cuti haid dan hamil. Dengan kata lain, no work no pay, kata pejabat yang terhormat tersebut. Kenapa tiba-tiba berpikiran seperti itu? Saya tidak mengerti dengan kebijakan ini. Bisa tolong Anda jelaskan, kata salah satu pejabat laki-laki di sana. Ya, untuk apa kita mengaji orang jika ia tidak bekerja? Kan sama dengan menghabiskan uang negara, celetuk pejabat perempuan tersebut. Lalu, bagaimana dengan Anda sendiri yang juga perempuan dan kebijakan seperti itu? Tanya pejabat lainnya. Pejabat perempuan tersebut menjawab, saya akan menjalaninya walaupun nanti saya cuti. Lagi pula yang mengatur keuangan kan saat juga saya. Celetuk perempuan tersebut sambil tertawa bersama rekannya. Terlebih dulu, contoh lainnya mari kita saksikan berikut ini. Ya, aku baru lulus sekolah dan di sekolah aku nih terbilang murid yang nakal. Ya, seperti murid nakal pada umumnya gitu, bolos, tidur di kelas, korupsi duit SPP. Dan setelah lulus aku ikut lomba kritik DPR. Disuruh kritik diri sendiri. Ya, ya gimana gitu, aku sama DPR tuh sama. Kita ini satu passion pak, satu lifestyle. Pokoknya kalian tuh panutanku lah. Apa? Ada oknum DPR yang korupsi. Aku juga korupsi. Korupsi duit SPP. Cuman bedanya kalau ketahuan. DPR kalau ketahuan korupsi di penjara enak. Aku waktu itu pernah ketahuan korupsi duit SPP 100.000, digesperin sampai nangis. Ya nggak adil. Aku itu 1.000 nih digesperin, pedih. DPR korupsinya sampai miliaran, ya harusnya lebih dari itu dong. Ya ini kalau suatu saat aku jadi presiden nih, amin ya Allah. Iya, ini kalau nanti aku jadi presiden, terus ada DPR yang ketahuan korupsi, hukumannya sama, digesperin. Digesperin seluruh rakyat Indonesia. Itu kalau DPR digesperin seluruh rakyat Indonesia, balik-balik badannya merah semua tuh, kayak plat nomor mobil dinas. Ya tapi meskipun ntar DPR digesperin aku nggak ikut, aku nggak punya gesper. Ini pakai tali nih. Jadi tolong pak, menangin pak, mau beli gesper. Video tersebut merupakan bentuk pengaplikasian teks anekdot berupa lisan. Semoga bisa menjadi referensi dalam pembuatan teks anekdot. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.